Bulan puasa dan lebaran tahun ini rasanya berbeda banget dari bulan puasa sebelumnya. Ini ceritanya bikin gue sedih banget sih, dan jadi ngerti kalau keberadaan keluarga tuh penting banget buat gue. Anyway, nama gue Desi. Gue mahasiswa jurusan akuntansi di sebuah kampus swasta di Jakarta. Gue asli Palembang, dan gue milih merantau di Jakarta karena gue pengen hidup sendiri. Gak tahu kenapa, gue ngerasa gue gak bisa deket sama keluarga gue sendiri sih. Gue gak kayak abang gue yang penuh wibawa dan bertanggung jawab sampai orang tua gue selalu mengandalkan dia. Tapi gue juga gak bisa kayak adik bungsu gue yang gampang banget minta ini itu dan langsung dikabulin sama orang tua gue. Nasib jadi anak tengah kayaknya, keberadaannya kayak bayangan. Ada syukur, kalau gak ada ya gak dicariin. Keputusan gue untuk merantau langsung dikabulin orang tua gue. Padahal gue sedikit berharap orang tua gue agak ngelarang gue karena khawatir anak cewek satu-satunya bakal merantau di ibu kota. Emangnya mama sama bapak gak takut kalau gue bakal dimacem-macemin di sana? Kata bapak sih percaya sama Desi. Kan kamu pegang sabuk merah di karate. Ada yang colek sedikit, lehernya langsung patah. Gak salah sih bapak ngomong gitu. Tapi beneran gak ngerasa sedih atau apa gitu kalau gue pergi merantau. Gara-gara itu juga gue jadi kayak, bodo amat deh. Gue jarang kontakan sama keluarga kecuali minta uang bulanan atau ada special occasion kayak lebaran aja. Jujur, lebaran tahun ini gue sempat kepikiran gak mau pulang. Gue sempat pengen cari-cari alasan supaya gue gak usah pulang. Gak tahu, serius, gue males pulang. Gak taunya Tuhan ngabulin doa gue. Mendadak ada PSBB dikarenakan COVID-19 yang sedang mengkhawatirkan. Beberapa temen gue ada yang curi start untuk pulang duluan ke kampung halaman. Gue sendirian di kosan lebih milih untuk gak pulang. Gue langsung bilang ke orang tua gue soal itu. Dengan alasan gue gak mau ambil resiko pulang ke rumah, sedangkan gue gak tahu gue ini carrier atau bukan. Gue pikir, palingan juga mama sama bapak bakal ngebiarin gue untuk tetap stay di Jakarta. Tapi di luar dugaan, mama agak ngotot gue untuk pulang. Mama mau nyiapin segala keperluan gue, kayak bayar tes swab, urus surat izin keluar masuk, dan tentunya biaya pesawat. Karena kaget, gak tahu kenapa gue manut aja sama keinginan mama. Gue mencoba untuk urus SIKM, tapi gagal. Gak ngerti salahnya di mana. Berulang kali mengajukan malah gagal terus. Begitu pula dengan tes swab. Saking penuhnya, gue harus tunggu antrian lama banget. Ribet deh pokoknya. Belum lagi gue masih harus mempersiapkan ujian tengah semester secara online. Yang ternyata riwehnya luar biasa. Gue capek banget deh pokoknya. Singkat cerita, akhirnya gue benar-benar gak bisa pulang. Capek ngurus ini itu tapi gak ada hasil. Kuliah gue juga jadi nyaris keteter. Gue nyoba bilang baik-baik ke mama soal keadaan gue. Tapi ujungnya selalu jadi berantem. Sampai akhirnya abang gue turun tangan supaya bikin mama ngerti keadaan gue. Akhirnya mama mau ngerti. Sejak saat itu, kami jadi rajin video call, terutama pas sahur dan buka puasa. Kami juga sholat tarawih bareng. Awalnya rasanya aneh sih, tapi lama-lama menyenangkan. Dipikir-pikir, sejak gue kuliah di Jakarta, gue udah lama juga gak sholat tarawih bareng. Padahal dulu gue paling suka kalau jalan ke masjid bareng untuk tarawih. Bisa sekalian jajan di warung Mbok Dewi sih. Sekarang bisa sholat bareng lewat video call pun rasanya udah ngobatin kangen gue sama rumah. Ternyata gue bisa kangen sama rumah juga. Desi kangen rumah mah. Desi kangen mama. Mama terdiam mendengar omongan gue. Mama juga kangen sama kamu. Nanti kalau kondisinya udah aman, kamu pulang ya. Mama masakin pempek kesukaan kamu. Di situ gue nangis kenceng banget. Mama jadi ikutan nangis. Bapak yang tadinya cuma diam ngeliatin, tahu-tahu ada air mata di pipinya. Terus abang gue nyeletuk, "Duh,
Abis sholat tarawih berjamaah, kok malah jadi nangis berjamaah gini sih? Tapi sambil nahan air mata. Akhirnya kami jadi ketawa bareng. Ketika lebaran, gue masih gak bisa pulang. Tapi gak apa-apa, karena mama, bapak, abang, dan adik nemenin gue terus. Walaupun kondisinya beda, tapi gue bahagia kok. Karena walaupun jarak memisahkan, ikatan kita jadi makin erat. Gue gak berhenti berdoa, semoga pandemi ini segera mereda, supaya kita semua yang sedang jauh dari keluarga bisa segera didekatkan kembali. Amin. Terima kasih telah menonton Goresan Kisah. Mau cerita kamu kami goreskan seperti di video ini? Kirim ceritamu melalui email berikut ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Follow juga sosial media kami di Twitter dan Instagram.